Hai lovers of God, shalom, shalom, sukacita berlimpah-limpah, damai sejahtera Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas lovers of God sekalian. Nah, senang rasanya setiap hari Senin kita boleh bertemu, karena dalam setiap hari Senin, setiap minggunya akan ada pembahasan yang baru, ada topik-topik yang baru untuk sama-sama kita renungkan. Jadi bagi lovers of God yang belum subscribe, mari silakan subscribe, nyalakan loncengnya, muncul notifikasi setiap kali saya upload video-video renungan yang baru. Suatu hari Bapak Ibu, saya sedang berkendara di dalam mobil, saya melewati sebuah kawasan rumah-rumah kos. Di situ ketika saya melewati kawasan itu, Tuhan bertanya, biasanya kalau orang mencari rumah kos, yang lokasinya bagaimana? Saya pun segera menjawab, saya bilang, Tuhan, biasanya kalau orang mencari rumah kos, itu pasti yang dekat dengan tujuannya. Misalnya dia karyawan, dia pasti akan cari yang dekat dengan kantor tempat dia bekerja. Atau yang sekolah atau mahasiswa pasti cari yang dekat sekolah atau kampusnya. Lalu Tuhan bertanya, tapi kenapa kalau untuk aku, kata Tuhan, orang kok jarang ya mau dekat-dekat. Banyak yang merasa tidak perlu mendekat kepada aku, kata Tuhan. Setiap hari, bahkan setiap saat. Jujur Bapak Ibu, saat itu saya bisa merasakan kesedihan hati Tuhan. Manusia, kata Tuhan, kalau cari kos maunya yang dekat. Baik dekat kantor, kampus, atau sekolah. Tetapi kalau sama Tuhan, tidak semua orang mau mendekat. Lalu saya teringat akan ayat dalam Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat yang ke-39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kenapa Maria selalu senang duduk dekat Tuhan Yesus? Karena Maria sadar bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Dan Maria menganggap suatu keistimewaan kalau dia boleh duduk dekat Tuhan Yesus. Suatu hari saya teringat akan suatu momen di mana saya sedang berkendara juga. Saat itu saya sedang mendengarkan lagu-lagu rohani di mobil saya dari YouTube, Bapak Ibu. Sambil saya ikut menyanyi dan ikut menyembah. Di tengah-tengah saya sedang bernyanyi, Tuhan bertanya dalam hati saya, apakah kamu merasa rugi jika kamu bernyanyi buat Tuhan, buat aku, dan menyembah aku? Segera saya berhenti bernyanyi dan bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu Tuhan? Tuhan pun menjawab, karena banyak orang Kristen yang merasa rugi, bahkan merasa buang waktu saat mereka menyanyi dan menyembah aku, kata Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saat itu saya tidak tahan, sambil menjawab saya pun menangis. Saya berkata, buat saya Tuhan, buat saya Tuhan. Kalau saya boleh bernyanyi dan menyembah Engkau, saya merasa beruntung bukannya rugi. Karena saya tahu siapa saya ini. Dengan segala keberadaan saya, segala keterbatasan saya, suara saya yang tidak bagus, saya boleh bernyanyi dan menyembah Raja di atas segala raja. Saya boleh bernyanyi di hadapan penguasa alam semesta. Bukankah ini satu privilege, satu hak istimewa buat saya? Bapak Ibu, ini satu pertanyaan buat kita semua. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dengan saya? Janganlah kita membuat Tuhan dalam tanda kutip kalah dengan rumah kos. Kalau dengan rumah kos maunya kita cari yang dekat-dekat dengan tujuan kita. Tapi kalau sama Tuhan, kita berusaha menjauh, bahkan sejauh-jauhnya dengan Tuhan. Padahal bukankah Tuhan itu adalah tujuan hidup kita? Sadari Bapak Ibu bahwa kita diciptakan untuk menyembah Dia. Dan Tuhan sudah berikan jalannya, yaitu lewat Tuhan Yesus. Sebenarnya saat kita mendekati Tuhan Bapak Ibu, lewat doa, pujian, dan penyembahan kita,
sadari sebenarnya kitalah yang diuntungkan. Bukankah hari-hari ini kita sedang mengalami badai, sedang mengalami kegoncangan? Biarlah mari ambil hak istimewa itu, ambil privilege itu dalam hidup kita. Kalau kita boleh berhadapan muka dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita akan mendapatkan keteduhan. Kegalauan kita akan menjadi hilang. Kita akan menjadi semakin berani menghadapi setiap goncangan yang terjadi. Bukankah itu artinya kita yang diuntungkan, Bapak Ibu? Jadi mari ambil hak istimewa itu. Jangan kita lewatkan begitu saja. Hari-hari ini kita sangat butuh Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Biarlah kita seperti Maria yang mau terus duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Ada satu lagu yang biar menjadi renungan kita. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari Bapak Ibu katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Amin Bapak Ibu. Biarlah dalam doa, penyembahan kita, pujian kita menyatakan, Tuhan, aku mengasihimu. Dan ketika kita mengungkapkan perasaan kita ke hadapan Dia, percaya Bapak Ibu, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita tidak merasa sendiri ketika kita menjalani hari-hari kita. Kita tidak merasa seorang diri di tengah lautan. Lautan apa? Lautan kegoncangan yang terjadi hari-hari ini. Kita ada kekuatan untuk terus maju. Saya percaya Bapak Ibu kalau itu kita lakukan, kekuatan demi kekuatan kita akan dapat. Biarlah renungan singkat ini boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan biar membuat kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Dia. Saya berdoa biar ini selalu terjadi dalam hidup kita. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu dalam program yang sama, di topik yang lain, dalam program Ini Manaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.